Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, baik yang ada di dalam ruangan masjid atau yang ada di Serambi. Speakernya sampai di Serambi juga. Lebih ngisis anginnya. Padahal yang ada snacknya di dalam masjid, di luar tidak ada. Nanti nyesel. Yang ada snacknya cuma di dalam ruangan masjid, yang di luar cuma dapat angin saja. Oleh karena itu dikasih kesempatan yang masih berminat snack mohon merapat ke dalam ruangan masjid. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana Allah masih anugerahkan kita berbagai nikmat, terutama sehat walafiat. Dan itu harus disadari bahwa sehat itu adalah nikmat yang sangat mahal. Sehingga dengan sehat itu kita bisa melaksanakan beberapa amal-amal soleh yang tadinya kita ikut berjamaah sholat maghrib, berlanjut mengkaji ayat-ayat Al-Quran juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sesuaikan tema dan judulnya ketika melihat keadaan terutama yang kita cermati dari berita-berita belakangan. Ada anak bangsa lagi senang-senangnya main bola, yang mana niat awalnya dijadikan ajang silaturahim. Namanya lomba, pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Kita beranggapan yang kalah gak terima terus tawuran antar supporter. Tadinya beranggapan begitu, tapi entah namanya berita. Cuma yang agak aneh, yang agak kita sedih, terjadi banyak korban. Di antaranya yang menjual gara-gara kesemprot. Semprot apa itu? Iya. Kalau seandainya disemprot parfum begitu ya enak. Disemprot BLT begitu ya enak. Disemprot minyak goreng begitu ya agak enak. Atau sembako lah begitu. Semprot gas air mata. Yang mana itu mungkin ya pedes, berefek ke nafas, berat gitu. Sehingga ketika saya buka di YouTube itu nyangkut dalam peristiwa ketika umat Islam mengadakan aksi. Tapi alhamdulillah orang-orang soleh, guru-guru kita yang mulia, para ulama Allah lindungi. Mestinya itu juga akan tumbang sebetulnya. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih ma'unah sehingga kirimkan tentara-tentara yang tidak terlihat, angin semprotkan ke sana malah balik. Itu bagi orang mukmin yang punya iman harus bunyi. Di samping itu juga dalam peristiwa keluarga yang mestinya seorang istri perempuan yang diciptakan dalam kondisi lemah
yang mestinya itu harus diayomi, dilindungi, tapi malah dipukuli, dibanting, dijadikan latihan apa itu smackdown. Kalau dia kan mungkin disebut dengan KDRT, banyak sekali. Bahkan sebelumnya belum prospek apa-apa, buru-buru emosi sehingga anak buahnya dihabisi. Banyak sekali. Oleh karena itu, saya hadirkan satu tema yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin dengan judul Babul Hilmi. Bab yang menjelaskan tentang sikap atau sifat hilm, halim. Kalau ditengok terjemahnya adalah sabar. Walaupun kalau diselami secara detail ya ada bedanya tentu. Cuma sepadan dengan sabar. Maksudnya al-hilmu itu adalah mampu menahan diri, menahan emosi, tidak cepat marah, atau dalam bahasa gampangnya uring-uringan. Uring-uringan itu gimana? Bawaannya marah, bawaannya nesu tau ya. Walunati dan pelan-pelan, diterjemahkan di sini perlahan-lahan. Yang pas itu adalah santai. Terus apa lagi? Tenang, santai, tenang. Maksudnya tidak gerasa gerusu. Gerasa gerusu itu atau gerusa gerusu, pasnya apa? Gerasa atau gerusa? Gerusa gerusu. Gerusa gerusu itu warifki dan lembut, tidak kasar, tidak bengis, tidak apa, tidak psikopat, apa ya? Psikopat benar ya? Temperamental, benar juga. Bahkan ini bisa dimaknai atau diterjemahkan tidak hanya masalah perilaku ini. Ketika sholat juga begitu. Sholat itu juga harus al-hilm wal-unati war-rifqi. Baik itu bacaannya, gerakannya maupun batinnya dibawa tenang. Jangan gerasa gerusu, tenang. Baca usahakan tenang. Sebab kalau nanti gerusa gerusu, jatuhnya tidak tartil, tidak tartil. Gerakan bisa begitu. Kalau gerusa gerusu tidak khusyuk namanya, atau lebih pasnya tidak tomak nina. Tomak nina tenang. Perpindahan dari gerakan yang satu ke berikutnya harus ada jeda tenangnya. Mas Ruko, sabar dulu. Semua sendi-sendi ketika sudah tenang, di sela-sela sambil membaca tasbih, begitu sudah tenang baru diangkat. Pegang angkat, ini pun juga harus jatuhnya tenang. Jangan sampai habis iktidal sami Allah Alhamdulillah. Ini masih tenang. Tenangnya boleh ditaruh di begini, jodoh ini, atau ada yang naruh di sini. Dalam kitab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika membahas tema itu ternyata terjadi selisih antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Naruh tangannya setelah iktidal itu loh, sami Allah liman hamidah itu loh, ditaruh di sendakep lagi atau dijojor. Itu dicopotkan kakinya panjang sekali. Padahal antara Syekh siapa tadi?
Al-Albani dengan Syekh bin Baz sama-sama kalau sama-sama salafi. Kalau kita misalnya antara Ustaz Firanda dengan Ustaz Badrus Salam gitu, dan Ustaz Abdul Qadir Jawas gitu. Artinya bahwa di aja terjadi apalagi kok lintasan Ustaz Abdul Qadir Jawas dengan Ustaz Adi Hidayat dengan Ustaz Abdul Somad misalnya, apalagi ke sini Habib Rizik Sihab sini lagi misalnya Ustaz Umar Minta, Ustaz Felix Yu, Ustaz dan sebagainya. Makanya jangan sampai kenceng-kenceng kalau seandainya selisih, jangan sampai kenceng-kenceng. Harus apa? Al-hilmi wal unadi wal rifqi. Yang lain-lain ada maulid Nabi, Al-Amin ada apa enggak? Ada ataupun tidak ada, harus al-hilmi wal unadi wal rifqi. Nah kalau seandainya ada, ya udah ambil santai aja. Hidup-hidup napak tilas perjalanan Nabi. Jangan sampai disorot rawinya saja. Kesempatan atau momen untuk mengenal bagaimana perjuangan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Karena kita jarang-jarang juga menyimak sirah Nabi. Oleh karena itu kalau seandainya ada kesempatan maulid Nabi yang dibaca rawi itu jangan cuma hanya formal-formal Allahumma tidak ada gitu. Tapi harus ada kebayang kayak apa dulu Rasulullah SAW perjuangannya. Itu jalan momen-momen. Lagi-lagi sholawat tidak nyanyi ini bagian hutan. Selesainya juga tidak mabuk-mabukan, selesainya kebuli ya. Kalau gimana? Daripada habis ngaji air putih dan harus maulidan kebuli, ya mana? Zamannya senang seger, nyenengin saudara di pahala, full pahala itu. Sekarang maulid tidak ada, ya udah kebulinya aja yang ada, maksudnya begitu. Enggak ada juga, putih itu aja ustaznya ada, zamannya tidak ada. Zamannya cuma dapat kertas saja. Qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina, saya lirik terjemahnya, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha, amarah. Ada kesempatan marah, menisbatnya penguasa, pimpinan, sementara bawahannya anak buahnya ada salah dan khilaf. Aneh-aneh, bawahan salah, pimpinan punya wewenang. Ngambung begini mudah aja. Tapi walaupun ada kesempatan untuk jotos, untuk nendang dan sebagainya, ia tetap tahan. Namanya wal kadhiminal ghaidha. Marbot, petugas masjid, misalnya banyak terjemahan. Kita mau maghrib, tinggal 1 menit masih kelayakan, masih kawasan dalam. Sebagainya, dikatakan dia, ini gimana ini belum rapi dan sebagainya. Masjid masih panas, ada kesempatan marahin tapi dia tahan. Ditahannya, negurnya dengan apa? Al-hilmi wal unadi wal rifqi. Mas ini kok bilang gimana? Ini mau ada ngaji maghrib nanti kok. Ya udah, wedannya sudah disiapin apa belum? Kalem-kalem aja. Ada yang disyukuri, nggak ada dinikmati aja, begitu. Nggak usah uring-uring. Wal 'afina 'anil nasi, dan mereka yang memaafkan kesalahan orang lain.
Maka orang-orang yang seperti itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya tadi disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Walaupun kebaikan yang lain mungkin di ayat lain bisa jadi mendirikan sholat, bayar zakat, puasa, begitu, haji, nyambungi anak yatim, membantu fakir miskin, itu banyak sekali. Bangun masjid, bangun pesantren, infak sini, sedekah itu. Tapi kalau ayat ini, kebajikan yang dimaksud adalah menahan emosi dan juga memaafkan orang yang salah. Maka kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ambillah sikap ini. Wa qala ta'ala wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Wala tastawi, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Ini memang tidak sama. Kalau baik itu menghantarkan pahala dan menghantarkan ke surga. Tapi kalau jahat, ya dosa. Kalau sudah dosa, yang menghantarkan neraka. Kalau neraka, ya berarti sengsara, menderita. Maka kalau masih pada berakal, waras, tentukan pilih sengsara atau kepengen nikmat, kepengen surga atau kepengen neraka. Kalau memang masih percaya dan meyakini surga, maka usahakan kesempatan hidupnya itu dipenuhi dengan hasanah. Nah, di antara hasanah ya tadi mal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahkan kalau itu terjadi, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ketika ada kejahatan, usahakan tolak. Tapi nolakmu jangan sampai kasar-kasar. Tetap nolaknya tadi itu bil hilmi wal unati war rifqi. Kenapa begitu? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia maksudnya dia yang jahat tadi itu, ada permusuhan karena di situ jahat, sini kepengen baik-baik, ada kemungkaran. Tapi kalau ada kemungkaran kemudian kamu tolak dengan baik-baik, maka ini yang terjadi di sini. Apa tadi itu? Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Malah berbalik begitu. Ada preman, ada sebagainya, ada anak muda-muda nongkrong-nongkrong, sudah jelang maghrib, gimana ya? Dibiarin, itu pembubaran, itu masjid aja. Maka sebisa mungkin disamperin. Tapi samperinnya ya baik-baik, pelan-pelan. Ada pelan-pelan ya bawa durian atau bawa apa. Jangan sampai datang-datang langsung nada tinggi, langsung ngegas istilahnya. Ya, kalau ngegas mau mana ini? Maka di dalam YouTube itu saya terharu juga. Ada seorang ustaz yang masih peduli terhadap anak-anak itu. Kalau kelas-kelas kita ini kan kelasnya yang sudah aman-aman gini aja, yang sudah soleh-soleh, tinggal mumpui Riyadhus Shalihin, enak sekali, nggak ada resikonya. Di majelisnya juga duduk manis,
syuting lagi, enak sekali, viral, ada minumnya, pulang-pulang disamoni, enak sekali. Tapi yang itu, wah, ada bunyi yang satu uang nanti kelewek-kelewek seperti itu, dibawain baju koko, bawain sarung, dituntun wudhu, setelah itu nanti ditraktir, jajarin, kebuli, itu juga disuapin. Ternyata walaupun tatoan gitu nangis juga ketika dititik. Jadi hatinya yang keras luluh juga. Ini waliyun hamim jadinya. Nah, saya lihat juga melaskan itu kalau disikap seragamnya kawan-kawan, tapi yang malah menjadi tentara-tentara Allah di antara gini. Cara menolaknya tadi itu, cara menjadikannya adalah dengan hilmi, walunati, warifki tadi. Luar biasa. Nah, mestinya seruan-seruan ayat-ayat seperti ini harus kita praktekkan, amalkan. Ini mungkin kritik atau evaluasi terhadap ustaz-ustaz ini. Jangan cuma ngambil mimbarnya aja, ngambil khutbah Jumatnya aja, bawa kepada anak-anak. Biasa. Belakangan ngeri juga, dia bawa celurit tapi ngeri juga itu kalau ada seorang ustaz yang bisa mendekati itu. Kalau kita dekati, wah ini takut kebencakan. Tapi bagi ustaz-ustaz tertentu, karena dia sudah punya yakin, punya ini, punya juang dan sebagainya, berani. Bismillah, saya berlindung kepada Allah. Kacau ya, nanti syahid begitu. Tidak ada yang begitu. Seperti itu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin adzim. Dan sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar berarti balik tadi hilmi wal qunati. Dikatakan dalam ayatnya, sifat-sifat baik itu hanya dianugerahkan kepada orang yang sabar tadi. Yang tidak sabar dianugerahkan. Sebaliknya. Tadi kan ayatnya, dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang uring-uringan mudah tersinggung, maka hanya dianugerahi sifat-sifat sehat. Maka psikopat, terus apa, KDRT, apa itu? KDRT itu kanya kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga suami istri. Bahkan bisa jadi namanya KDRT tidak hanya fisik saja, tidak hanya mukul saja, ucapan juga. Namanya istri dibentak, ya udah dikodok aja ya man. Kalau bahasa Jawanya sengat, geger gitu. Pas gedona bisa jadi. Nah, dalam psikologi bisa jadi namanya istri begitu kan, langsung apa namanya, sakit mental, sakit jiwa. Sakit jiwa tiba-tiba nangis, tiba-tiba tawa itu edan gitu. Walaupun sabana wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Tapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi ketika dirimu menahan amal, maka itu adalah watak yang sangat mulia. Tapi kalau dikit-dikit moro tangan, mukul sebagai hina itu. Walaupun bintangmu jejer-jejer. Bintang berarti ya apa namanya, tinggi ininya, jabatannya, dan ininya seperti itu. Tapi kalau kelakuanmu tidak hilmi, uring-uringan, pembawaannya tidak tenang, temperamental, maka akan menghasilkan yang hina. Tapi kalau mampu menahan diri menurutnya, maka itu akan menjadi mulia.
apalagi cuma bagi-bagi kaos begini, jangan sampai cemberut. Bagi kaos sambil biar yang kasih itu senang. So, kalau itu terjadi hina, terjadi ya, namanya netizen itu jangan kadang juga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain yang melalui sanadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berpesan kepada Ashaj Abdul Qais. Apa yang dipesankan? Inna fika, sesungguhnya ada pada diri kamu, wahai sahabat. Siapa tadi yang dibilang Rasulullah? Ashaj. Ada apa di dalam dirinya? Khoslataini, dua watak, dua sifat. Yang mana dua watak ini? Yuhibbuhumullah, Allah akan cintai itu, senang Allah dengan watak dan sifat dua itu yang ada pada diri kamu. Ya tentunya kalau kita belajar hadis seperti ini langsung mengambil pesannya. Walaupun ini adalah sabda Nabi kepada sahabat Ashaj, tapi bisa dimaknai bahwa ini asap-asapnya Al-Amin. Gitu. Paham yang maksud saya? Bukan hanya sahabat itu saja yang dikehendaki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sejatinya wahai jamaah Masjid Al-Amin, pada dirimu itu sudah dibekali dua sifat seperti itu. Itu kalau kamu bangun, kamu pertahankan, maka dua watak itu dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-unatu. Yang tadi ini dijudul. Al-hilmu berarti nahan amarah. Ada kesempatan marah, tapi dia berupaya untuk tahan. Wal-unati, juga pelan-pelan, jangan desak-desus. Atau dalam bahasa serampangan, tidak serampangan. Nah ini bisa diamalkan di berbagai di jalan tol ini, misalnya jangan sampai surat bahaya diri, bahaya orang lain. Serangkat orang itu jantungan ini, mentang-mentang Fortuner, harusnya Fortuner, lo kan itu kan itu Ustadz yang ngaji Ahad malam Senin itu. Ya, kalau seandainya belakang sambil buka kacanya, Assalamualaikum, maaf. Jadi maksudnya hadis ini itu atau tema ini cepat boleh, tapi berusaha nggak boleh. Termasuk dalam konteks ini juga banyak kejadian, yaitu menghantarkan jenazah ke pemakaman. Alhamdulillah, karena memang sunnahnya adalah menyegerakan. Tapi namanya segera bukan berarti buru-buru. Apalagi tadi serampangan. Pengawalnya juga biasa saja, jangan kayak jantungan biasa saja. Justru yang tidak boleh itu ketika jenazah ditunda di rumahnya aja. Sementara pas di jalan berusaha-berusahanya ya begini jangan. Sekedarnya ditunggu di rumah, keluarga ahli waris dikonfirmasi kira-kira ngejar enggak waktunya. Karena kasihan juga yang takziah ini pada nunggu. Kalau sekiranya sudah cukupan dan sebagainya, mohon izin ditelepon aja. Loh, kok masih di bandara? Ada lama ini. Mohon izin yang nanti nyusul di pemakamannya ya. Maka pasti jalan ya, duit. Jangan hawanya itu kayak. Nah nanti kalau saya jadi pejabat juga gitu. Kalau ada yang mengawal ya, duit. Jangan sampai karena mereka punya hak juga. Apalagi kok kalau jalan surat Luqman itu gimana? Wala tamshi fil ardi maroha. Gimana ini? Dan jangan sampai kamu berjalan di muka bumi ini dengan
sombong angkuh. Jalan bukan berat, ini aja ya. Nah. Jadi kalau seandainya dianugerahi kendaraan yang bagus, malah dulu waktu kecil itu kalau kita naik sepeda kemudian lihat bulunya gimana ya? Turun dituntut. Assalamualaikum. Nah, sekarang mestinya jamaah amal-amal juga begitu. Naik Fortuner, kok lihat Ustaznya? Mestinya berdiri, alamat dulu minggir, dituntut. Namanya mobil gak bisa dituntut, yang paling tidak ya pelan-pelan jangan sampai serempet gitu. Ngetiti juga harus ngetiti yang pelan. Jangan mentang-mentang naik kendaraan bagus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Oleh karena itu dia mencintai yang lembut juga, enggak kasar-kasar. Supporter agak nakal misalnya udah. Jangan sambil melotot. Ini juga jangan ada video. Dan bawa pendong nendang terus mengeluh dan sebagainya. Sebenarnya kalau keterusan karena mudah emosinya, gregetan sama nyamuk gimana ya? Bawa batu yang segede-gedenya, tenaganya kemudian kurahkan semuanya, mau dulu nyamuk, wabel gini, nyamuknya terbang, yang kena, gini. Jadi ada salah sedikit, kemudian di rumah gelas pecah, ini berantakan, kendalikan. Dalam segala hal, fil amri kullihi. Dalam segala hal berarti tutur kata juga begitu. Harus apa tadi? Hilmi wal unahi wal rifqi. Tutur kata. Nah, tapi khutbah kok lantang begitu? Lantang iya. Karena memang disuruhnya lantang maksudnya tinggi, ali, sautu. Sebab gimana ya? Yang sudah tinggi aja ditinggal, apalagi kok khotibnya, maka khotib itu juga harus berusaha meniru. Ketika Rasulullah khutbah itu tinggi, maka mic-nya juga harus pastikan. Bukan memang kejadian banyak. Karena khotib itu memperhatikan itu. Ada itu. Malah yang ngantuk malah muadzinnya, begitu juga. Itu ngantuknya pas mukadimah khutbah. Loh tadi udah adzan itu suaranya tinggi-tinggi, tapi setelah adzan selesai, khotibnya baru innal hamdalillah. Itu hanya begini. Baru beberapa detik yang lalu dia muadzin masjid sana. Alami sana ini ya gini-gini sama yang mana jangan gitu. Nah, termasuk semuanya harus khotibnya juga begitu, dari rumah harus punya misi, visinya, temanya sudah kebayang, nanti terus apa namanya khotib itu wibawa begitu biar memang disimak. Berhubung saya pulang begitu orator, makanya saya berusaha untuk berpakaian yang sekiranya sunnah itu. Nah, saya kalau khutbah ya pakai jubah double, biar kayak Habib gitu, naik mimbar. Karena memang sunnahnya di hari Jumat itu memang berpakaian yang karena hari raya, pakaian yang terbaiknya. Rasulullah pernah pesan kepada salah satu sahabat, seandainya dirimu hanya dianugerahi 2 pakaian saja, maka yang satunya istimewakan dan khususkan untuk ibadah, terutama salat Jumat. Maka bapak-bapak harus berusaha ketika Jumatan itu pakaian yang bagus. Kalau perlu tadi itu jubahnya juga. Cuma repotnya nanti kalau jubah juga semua
takutnya yang mana ya? Waduh, semuanya takutnya begitu ya. Terus apa namanya sebenarnya terus masalah biasa. Tapi temanya juga temanya sangat ya betul-betul menyimak. Ya nanti terus la'allakum turhamun nanti. Kan terus apa pesannya kan ansitu wasmam kan gitu ya. Kalau kamu dolanan batu maka fala jum'atalah. Kalau pada main-main kerikil pada waktu itu karena mengambil karpetan masjidnya, maka Jumatannya sia-sia. Nah di era kita bisa jadi kerikil itu berupa tasbih. Maka lepas khotbah, terus gak usah pikir, nyimak aja, yang pikir. Apalagi pas khotbah malah WA-an, Facebook-an, mau menjadikan aja. Nah, ini kalau aja ngajinya sampai Isya ini matanya belum kelar. Tapi hadis-hadis selanjutnya akan menyuarakan itu semuanya. Ya. Termasuk saya tutup di hadis yang kelima, itu ada kasus yang cukup fatal kalau di kasusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bala a'rabiyyun fil masjid. Bala kencing. Siapa a'rabiyyun? Orang Badui. Orang Badui, orang kampungan. Di mana kencingnya? Fil masjid, di masjid. Coba salah satu jamaah ngatur cihir. Ya, wajar terus kemudian faqoma, mana tadi? Faqoma nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Maka terus rontak tahu ya? Wah, orang-orang yang pada protes pada gerubungin orang tadi. Di sini disebutkan gimana? Lalu orang-orang mendatanginya dengan maksud memberikan tindakan kepadanya. Tindakan gimana? Yo emosi, marah. Ada orang pipis di masjid, gimana ya? Pas marah, emosi. Ngambil tindakan bisa jadi ada yang jengguk kepala. Oh ini masjid. Ada yang mancal, ada yang ngidoni misalnya gitu. Ada yang bentak. Oh ini orang mana sih nggak tahu. Itu saking semangatnya para sahabat ternyata juga gitu. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Da'uhu." Ya. Da'uhu, biarkan orang itu dan siram saja kencingnya itu dengan setimba atau segayung air. Jadi jangan sampai salahnya berapa, marahnya berapa. Harus berimbang. Orang kampung, kalau kalian gitu ya sudah ngaji Riyadhus Shalihin sudah lama, kalian sudah ngaji tafsir sudah lama. Nah ini baru pemula, sudah kamu cemesin begitu, dicemes dengan bid'ah, dicemes dengan ayo nanti apa jangan. Ini adalah termasuk Rasulullah SAW menegur para sahabat ketika para sahabat tidak terkendali emosinya, maka ditahan dengan cara membangun sifat apa tadi itu al-ilmu wal-imamu wal-rifq. Aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum